diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan pengaruh model pembelajaran berbasis permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Madre Nasarina Ninu dan rekan saya. Nama saya Lutgar Risnanda. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Huntaini Puza. Perkenalkan, nama saya Maria Hermanina. Perkenalkan, nama saya Maria Huntaini. Perkenalkan, nama saya Maria Putirmani. Dan saya Cendus Goa. Dan saya Markus Lutfi Sofia. Dan saya Radha Soba. Dan saya representasi. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran berbasis permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK. Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan mengumpulkan pokok kajian dari beberapa sumber artikel nasional. Hasil kajian ini diperoleh 10 artikel sesuai dengan fokus kajian yang menyatakan pengaruh model pembelajaran berbasis permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK. Kata kunci yang kami ambil dari abstrak ini, yang pertama, model pembelajaran berbasis permainan, yang kedua, motivasi, dan yang ketiga, partisipasi. Oke, saya akan membacakan latar belakang dari pengaruh model pembelajaran berbasis permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang disingkat dengan PJOK merupakan salah satu mata pelajaran penting di tingkat sekolah dasar karena mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Model pembelajaran berbasis permainan hadir sebagai pendekatan inovatif yang mampu menjawab tantangan tersebut. Motivasi belajar sendiri merupakan faktor internal penting yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas belajar secara konsisten dan berorientasi pada tujuan. Selain motivasi, partisipasi siswa juga menjadi indikator penting keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis permainan berpotensi memberikan dampak positif terhadap motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur dengan melakukan penelusuran dan penelitian perpustakaan yang bersumber dari terbitan artikel jurnal. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini terdapat 10 rujukan artikel yang sesuai dengan pokok kajian mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK. Baik, di sini saya menjelaskan artikel di mana artikel ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran motorik berbasis permainan dan mengetahui bagaimanakah kelayakan model pembelajaran motorik berbasis permainan pada siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau metode penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan langkah-langkah melakukan studi pendahuluan dan pengamatan meliputi pengumpulan informasi dan observasi lapangan, mengembangkan bentuk produk awal, evaluasi produk awal oleh para ahli, melakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala kecil, melakukan uji coba skala besar, revisi produk ahli dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji coba skala besar dan hasil akhir. Hasil penelitian para ahli dan guru menyatakan bahwa model pembelajaran permainan yang disusun sangat baik dan layak berdasarkan hasil uji coba dan validasi ahli dan dapat digunakan dalam pembelajaran motorik. Adapun aktivitas permainan yang dikembangkan terhadap unsur jalan,
lari, lempar, dan lompat. Aspek-aspek tersebut terhimpun dalam beberapa permainan, yaitu permainan perang bola, permainan berburu kancil, permainan lempar tangkap, permainan sentuh bola. Jadi banyak di sini saya akan menjelaskan pada artikel 2. Pada artikel 2 ini memiliki tujuan pada artikel untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar tersebut terhadap motivasi siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan. Metode yang digunakan, mereka menggunakan metode eksperimen. Hasil dan penelitian ini ada pengaruh yang sangat signifikan penggunaan model pembelajaran ASUR terhadap motivasi belajar siswa dengan klasifikasi siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, sedang, dan rendah dalam mengikuti materi lompat jauh, gaya jongkok sebagai sampel materi pembelajaran PJOK. Hasil belajar siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan rendah. Hasil belajar siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang lebih baik. Pada artikel 3, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui penerapan metode permainan. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan model klinis dan MC target yang digunakan dalam 2 siklus di SDN Jagalan 1 Kota Kediri dengan 28 siswa kelas 6 sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan angket. Lalu dianalisis menggunakan metode presentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus pertama 66,43% siswa memberikan respon positif terhadap metode pembelajaran yang digunakan, sedangkan pada siklus kedua meningkatkan signifikan menjadi 94,31% setelah dilakukan inovasi permainan. Selain itu, 3 aspek utama yaitu motivasi berolahraga, ketertarikan terhadap pembelajaran, dan kesenangan dalam permainan mencapai presentasi maksimal 100%. Peningkatan ini membuktikan bahwa metode permainan efektif dalam meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kualitas pembelajaran PJOK. Dengan demikian, penerapan metode permainan dapat menjadi strategi inovatif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Baik, saya akan menjelaskan pada artikel 4. Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya minat, motivasi, dan aktivitas belajar siswa sehingga hasil belajar siswa kurang tercapai secara optimal. Dari permasalahan tersebut, guru sebagai pengelola proses pembelajaran diharap dapat menciptakan suasana belajar yang merangsang minat belajar siswa dan mampu menyediakan lingkungan belajar yang menarik bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PJOK melalui implementasi model pembelajaran TAI pada siswa kelas 5 SD Negeri 9 Sumbakan semester 1 tahun pelajaran 2018-2019. Penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak 2 siklus, terdiri dari rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Subjek penelitian siswa kelas 5 SD Negeri 9 Sumbakan yang berjumlah 16 orang, terdiri dari 7 siswa putri dan 9 siswa putra. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis data pada siklus presentasi hasil belajar PJOK secara klasifikasi pada siklus 1 sebesar 81,25% baik dan pada siklus 2 sebesar 100% sangat baik. Dari siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 18,75% dan rata-rata dari kedua siklus adalah 90,62%. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan
hasil belajar PJOK meningkatkan melalui implementasi model pembelajaran TAI pada siswa kelas 5 SD Negeri 9 Subagah semester 1 tahun pelajaran 2018-2019. Disarankan kepada guru Penja Showcase untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif di PTAI karena dapat meningkatkan hasil belajar PJOK. Jadi baik, saya akan menjelaskan pada kelima. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter disiplin yang disajikan sesuai dengan tema pembelajaran kelas 3 SD. Menguji keterlaksanaan model pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter disiplin yang disajikan sesuai dengan tema pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Menguji ketertarikan peserta didik terhadap model pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter disiplin yang disajikan sesuai dengan tema pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman observasi, yaitu dengan observasi terhadap pembelajaran pendidikan jasmani di SDN Sandang Mulyo 01 Semarang kelas 3, wawancara kepada seluruh pendidik PJOK, studi dokumentasi, angket atau kuesioner, rekaman video, kegiatan pembelajaran ketika di lapangan, kemudian dikonversikan ke data pengembangan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 di SDN 01 Sandang Mulyo Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil validasi yang dilakukan diperoleh presentasi rata-rata penilaian sebesar 85,25% diterima dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran aktivitas jasmani melalui permainan tradisional bagi siswa sekolah dasar dapat meningkatkan rasa senang dan percaya diri pada siswa. Jadi baik, saya akan menjelaskan artikel 6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan permainan tradisional dalam meningkatkan minat belajar siswa SD dalam pembelajaran PJOK. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis sumber-sumber literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat meningkatkan minat belajar siswa SD. Metode pembelajaran ini dapat menjadi alternatif bagi guru PJOK untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa, sehingga tujuan PJOK untuk meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial siswa dapat tercapai dengan lebih baik. Dan baik, saya akan membawakan materi artikel ke-7. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran TGT, Games Tournament, dan TGF2, Teaching Games for Understanding, terhadap tingkat motivasi siswa pada materi keterampilan kebugaran jasmani di kelas 4 SD suku 2 Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semi kuasi eksperimen dan rancangan randomizer control group pre-test post-test design yang memungkinkan penelitian untuk mengontrol variabel-variabel yang tidak
diinginkan dan memfokuskan pada pengaruh model pembelajaran terhadap motivasi siswa. Analisis data dilakukan menggunakan rata-rata, standar deviasi, dan uji statistik lainnya untuk memahami perbedaan motivasi siswa antara kelompok yang menggunakan model pembelajaran CGT dan TGPU. Dengan penelitian ini diharapkan praktis pendidikan dapat memperoleh informasi yang bermanfaat tentang aktivitas model pembelajaran TGT dan TGPU dalam meningkatkan motivasi siswa pada materi keterampilan kebugaran jasmani, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan jasmani. Jadi baik, saya akan melanjutkan pada artikel 8. Penelitian ini membahas tentang pengembangan metode pembelajaran berbasis permainan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa tingkat sekolah dasar. Metode pengembangan model ini melibatkan tahapan analisis kebutuhan dasar pemain, pengembangan konten pembelajaran, implementasi dan evaluasi. Selama tahap implementasi, model ini diuji cobakan kepada sekelompok siswa sekolah dasar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipatif, kuesioner, dan tes kebugaran jasmani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan model pembelajaran berbasis permainan efektif meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan kebugaran jasmani. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat motivasi, keterlibatan, dan deprestasi dalam kebugaran jasmani. Siswa merespon positif terhadap pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif ini. Saya akan membacakan pada artikel 9. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran PJOK dengan menggunakan pendekatan bermain. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penerapan metode bermain untuk menarik minat belajar siswa dan meningkatkan pembelajaran PJOK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran permainan sirkuit dan pendekatan bermain untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bermain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran PJOK. Peningkatan motivasi belajar ini dapat dilihat dari peningkatan hasil tes siswa dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa model pembelajaran permainan sirkuit dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan bermain dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran PJOK. Jadi, di sini sangat menjelaskan artikel 10. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model permainan sirkuit terhadap peningkatan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksperimen dan desain dengan subjek penelitian sebanyak 60 siswa kelas 5 SD yang dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan motivasi belajar siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model permainan sirkuit mengalami peningkatan motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Jadi baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari semua materi yang telah kami jelaskan. Berdasarkan hasil 10 artikel literatur tentang pengaruh model pembelajaran berbasis permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis permainan berpotensi memberikan dampak positif terhadap motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh model pembelajaran berbasis permainan
permainan terhadap motivasi dan partisipasi siswa SD dalam kegiatan PJOK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam merancang pembelajaran PJOK yang lebih efektif, menyenangkan, dan relevan dengan